Di video kali ini kita mau bahas tentang gaya magnetik. Di video pertama dan video kedua sudah kita bahas tentang medan magnetik ya. Itu nanti erat kaitannya dengan bahasan kita pada video ini, yaitu gaya magnetik. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang arah gaya magnetik. Untuk kesepakatan arah sama ya seperti medan magnetik. Jadi kalau utara dia menjauhi kita, kalau selatan dia mendekati kita, ke kanan berarti ke timur, ke kiri berarti ke barat. Nah, jadi kalau misalkan mau melihat gaya magnetik itu yang seperti apa sih? Nah, ini bisa kita rancang sebuah percobaan seperti ini. Jadi ada kawat lurus berarus, dia ditempatkan dalam medan magnet di antara kutub dari magnet ladam. Ya, magnet yang berbentuk U ini dia disebut dengan magnet ladam. Nah, percobaan membuktikan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah arus I dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet B. Jadi F tegak lurus I, F juga tegak lurus B. Jadi ini nanti bentuknya adalah 3 dimensi. Nah, untuk penentuan arahnya bisa kita gunakan dengan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari ini akan menunjukkan arah arus listrik. Arah keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah garis-garis medan magnetik. Dan arah telapak tangan, dia menyatakan arah gaya magnetik. Saya beri contoh, tentukan arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus listrik dengan A. Arah arus listrik ke utara, medan magnet ke arah barat. Yang B. Arah arus listrik ke selatan, medan magnet ke arah barat. Yang C. Arah arus listriknya ke timur, medan magnet ke utara. Yang D. Arah arus listrik ke bawah, medan magnet ke arah selatan. Ini saya tampilkan lagi gambarnya ya. Diingat lagi kalau ibu jari itu menunjukkan arus listriknya, keempat jari menunjukkan medan magnetnya, telapak tangannya menunjukkan arah gayanya. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham untuk arah utara, selatan, atas, bawah, kanan, kirinya, ini saya tampilkan sebuah gambar kubus ya. Jadi kita mempermudah pemahaman. Seperti yang kita tahu kalau kubus ini adalah bangun 3 dimensi ya. Jadi ada sumbu Y, ada sumbu X dan ada sumbu Z. Pada gambar kubus ini saya perpanjang untuk setiap sumbunya ya. Saya gunakan garis berwarna biru ini. Saya beri notasi atau saya beri keterangan. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau arahnya masuk bidang atau arah utara, kita notasikan dengan simbol X atau silang. Kalau arahnya itu mendekati kita, kita simbolkan titik dengan titik ya. Ini berarti arahnya arah ke selatan. Nah, atas itu yang seperti ini, bawah seperti ini. Jadi sekali lagi dibedakan untuk arah utara selatan dan atas bawah. Kemudian ke kanan ini adalah arah ke timur, arah kiri dia arah ke barat. Nah, ini saya hilangkan untuk gambar kubusnya. Untuk yang A, ini diketahui arah arus listriknya ke utara, medan magnet ke arah barat. Arus listrik kita gambarkan untuk ibu jari ya. Ibu jarinya arahnya ke utara. Nah, utara kan ke sini nih. Ini saya coba gambarkan ibu jari. Ups. Ibu jari. Kemudian medan magnetnya ke arah barat ya. Medan magnet dinotasikan dengan keempat jari kita ya. 4 jari. Nah, berarti arah gaya Lorentz-nya, telapaknya kan berarti arahnya ke atas nih. Oh, berarti arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Ini adalah ke atas F-nya. Sama halnya untuk arah arus listrik ke selatan. Ya. Oke, saya hapus dulu. Arah arus listrik ke selatan. Selatan itu berarti dia mendekati kita. Nah, nanti kalian coba posisikan jempol kalian arahnya itu mendekati mata kalian. Nah, kemudian medan magnetnya itu ke arah barat. Masih sama ya, berarti keempat jarinya juga ke arah barat. Nah, ketika jempol kalian dihadapkan di depan mata kalian, kemudian keempat jarinya ke arah barat atau ke kiri, maka telapak tangan kalian akan mengarah ke bawah. Ya.
Nah, arah telapak tangan ini adalah arah gaya lorennya. Berarti jawabannya adalah ke bawah. Sama halnya kalau arah arus listriknya ke timur. Oke, arah arus listriknya ke timur berarti jempolnya itu ke kanan kita ya. Jempolnya ke kanan kita. Kemudian medan magnetnya ke arah utara. Nah, medan magnetnya ke arah utara nih ya. Nah, kita posisikan jempol kita arahnya ke kanan. Kemudian keempat jarinya itu dia arahnya ke utara. Berarti arah utara itu masuk bidang. Oh, berarti gaya lorennya dia ke atas. Atas. Nah, sama halnya jika arah arus listriknya dia ke bawah. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih. Atas bawah. Oh, gini aja deh. Oke, kembali lagi ya. Arah arus listriknya ke bawah. Berarti jempolnya kita gambarkan ke bawah. Nah, kemudian medan magnetnya ke arah selatan. Selatan itu berarti mendekati kita ya. Kita gambarkan medan magnetnya mendekati kita. Berarti nanti kalian posisikan jempolnya itu ke bawah, keempat jarimu arahnya ke selatan atau ke depan matamu. Ya, berarti nanti kita temukan arah gaya lorennya adalah ke kiri atau ke barat. Nah, ini kalian kalau mau menuliskan kiri boleh, barat juga boleh. Ya, jadi kiri atau barat. Nah, begitu. Kemudian gaya magnetik pada penghantar berarus atau disebut dengan gaya lorennya. Secara eksperimen dapat dibuktikan bahwa besarnya gaya ini berbanding lurus dengan arus, kemudian berbanding lurus dengan medan magnetnya, dan berbanding lurus dengan panjang kawatnya. Dia juga dipengaruhi oleh sudutnya, ya. Jadi nilai sin tetanya dengan sudut teta ini adalah antara arah arus dengan medan magnetnya. Jadi sudutnya itu antara I dan B. Nah, seperti biasa, kalau ini ada tanda kesebandingan, maka diperlukan konstanta proporsionalitasnya. Ya. Nah, di sini kita anggap konstanta proporsionalitasnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan rumusan F sama dengan ILB sin theta. Ini adalah rumusan untuk gaya loren. Dengan F ini adalah gaya magnetik atau gaya lorennya. I-nya adalah arus listrik. L-nya adalah panjang kawat penghantar. Theta adalah sudut apit terkecil antara I dan B adalah induksi magnetik. Nah, seperti biasa kalau ada sudut, diharapkan kalian juga sudah hafal trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Seperti sin 30, sin 45, cos 45, sin 30, dan seterusnya. Itu harus hafal. Nah, ini ada tugas. Kawat lurus panjangnya 20 cm, berarus listrik ke arah timur 4 ampere dan berada dalam medan magnet 0,5 Tesla ke arah selatan. Tentukan besar dan arah gaya loren yang dialami kawat tersebut. Nah, berarti kalau ditanya besarnya gaya loren, kalian tinggal menggunakan rumusan ini ya. F sama dengan ILB sin theta. Nanti kalian tentukan sudut antara I dan B itu berapa? Sudut antara arus dan medan magnetiknya itu berapa? Kalau arahnya seperti tadi, nanti kalian gunakan kaidah tangan kanan. Nah, sekarang kita bahas gaya magnetik antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar. Nah, akan kita ketahui interaksi gaya magnetik yang terjadi pada dua kawat sejajar yang mengalirkan arus listrik nanti akan menunjukkan bahwa kedua kawat akan saling tarik-menarik jika kedua arus listriknya itu searah. Ya. Jadi ini ada dua buah kawat, dia dialiri oleh arus listrik dengan arah yang sama. Nanti akan diketahui, oh ternyata kedua kawat ini cenderung tarik-menarik. Nah, kedua kawat ini juga akan saling tolak-menolak jika kedua arus listriknya dia berlawanan arah, seperti ini. Jadi misalkan kawat yang pertama arah arus listriknya adalah ke atas, kawat yang kedua arah arus listriknya adalah ke bawah. Akan ditemukan interaksi antara kedua kawat ini adalah tolak-menolak, ya.
F1 dan F2 dia saling tolak menolak.